Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton video kami. Baik kami dari kelompok 4 Sistem Komunikasi kelas RB akan menyampaikan terkait dengan simulasi peredaman noise pada sinyal suara dengan metode Fast Fourier Transform atau FFT, yang dimana kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Ahmad Reza Syafei, saya sendiri. Yang kedua ada Fitra Ramadana. Yang ketiga ada Jonathan Milala. Yang keempat ada Muhammad Akmal Syafiq. Dan yang terakhir ada Muhammad Zulfahnur Rida. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Baiklah, untuk abstraknya sendiri, kita di sini membahas noise. Noise itu adalah sebuah sinyal gangguan yang bersifat akustik atau berbentuk suara, elektris maupun elektronis yang biasanya hadir dalam suatu sistem atau dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang kita inginkan. Nah, di mana noise ini pada paper ini akan dibuat agar yang pertama kita buat sebagai untuk mahasiswa dapat memahami materi noise. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan noise pada simulasi MATLAB serta pada paper ini membahas teori dasar yang berkaitan dengan teori noise. Selanjutnya itu pendahuluan dari noise tersebut. Nah, komunikasi adalah interaksi yang sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena manusia hidup dengan beragam cara untuk mengekspresikan kebutuhannya dalam bertahan hidup. Sejak lahir, manusia berkomunikasi dengan berbagai cara, baik itu dengan menangis, marah, sedih, bahagia, maupun sebagainya. Nah, proses komunikasi ini melibatkan beberapa unsur komunikasi sehingga terbentuklah proses komunikator yang mengirimkan pesan kepada komunikan, kemudian komunikan memberikan umpan balik kepada komunikator. Dalam dunia telekomunikasi, interaksi antara piranti dapat disebut dengan sistem komunikasi atau siskom. Pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dapat mendorong pesatnya perkembangan zaman pada sistem komunikasi dari sentral analog ke sentral digital. Nah, perkembangan sistem pada transmisi dari analog ke digital, pada sistem sentral digital dilakukan pengubahan atau switching dari analog ke digital dengan menggunakan metode transmisi serial dari representasi sinyal analog yang terdiri dari proses filtrasi, penyamplingan, kuantitasi sinyal dan pengkodean yang disebut dengan pulse code modulasi atau PCM. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan landasan teori tentang white noise. Apa sih white noise itu? White noise itu adalah sinyal acak yang memiliki intensitas yang sama pada frekuensi berbeda, memberikan kerapatan spektral daya yang konstan. White noise atau derau putih ditunjukkan dengan fungsi sampel, proses acak, auto correlation, dan rapat spektral daya yang ditunjukkan oleh W, T, WT, RW, dan SW berturut-turut. Kata putih atau white digunakan dengan filosofi berupa analogi cahaya tampak putih yang meliputi seluruh spektrum cahaya yang tampak dari merah hingga ungu. Rapat spektral daya, komunikasi merupakan interaksi yang melibatkan sumber atau source, pesannya itu message, media yang berfungsi sebagai channel, penerima yaitu receiver, efek, umpan balik, feedback, dan lingkungan. Pada hal ini merupakan studi sosial humaniora yang dapat diadaptasikan dalam dunia teknik khususnya telekomunikasi seperti pada radio di zaman dahulu dan zaman sekarang. Dan filter noise. Filtering noise atau penyaringan noise merupakan sebuah rangkaian untuk kita lakukan menghilangkan atau mengurangi noise atau kebisingan terhadap data yang ada baik itu pada konstruksi atau infrastruktur. Nah, membedakan jenis noise dan bandwidth ini adalah bentuk jumlah maksimal
Bandwidth itu adalah bentuk jumlah maksimal dari pengiriman dengan menggunakan proses penukaran data dengan menggunakan bentuk kabel Ethernet atau dapat melewati traffic yang paket datanya maksimal. Berapa fungsi dari bandwidth-nya itu sebagai media pengirim data, sebagai kecepatan transfer data, mengatur besar data yang akan ditransfer. Selanjutnya itu landasan teori tentang kanal AWGN atau disebut dengan Addictive While Gaussian Noise. Nah, Addictive While Gaussian Noise sendiri merupakan sebuah kemungkinan atau kesalahan dengan mendeteksi bitnya terhadap adanya noise yang di terminal. Kita menggunakan kanal AWGN yaitu Y sama dengan HX ditambah N, di mana Y itu sebagai sinyal yang diterima, X sinyal yang dikirim, H itu merupakan kanalnya, dan N adalah AWGN atau Additive White Gaussian Noise atau bisa disebut dengan noise-nya. Pada kanal AWGN ini, sebuah kanal dengan Y-nya merupakan sinyal kanal dengan nilai H sama dengan 1 dengan tujuan untuk menguji efek dari noise atau H-nya AWGN sehingga nilai kanalnya akan disetel menjadi 1. Lalu yang kedua yaitu kanal Rayleigh. Kanal tersebut merupakan sebuah bentuk distribusi yang mengikuti Rayleigh, di mana biasanya kita menggunakan kanalnya sebagai loss atau LOS atau bisa disebut dengan line of sight atau juga NLOS atau NLOS atau non line of sight. Sehingga kanalnya dapat mendapatkan bilangan acak kompleks berbentuk Gaussian dengan menggunakan fungsi sebagai berikut, yaitu HF sama dengan run N pada koordinat 1,1 ditambah J kali R run N pada koordinat 1,1. Selanjutnya, pada metode linknya sendiri kami menggunakan analisis permasalahannya, lalu pengumpulan data, lalu kami merancang prototipe dan menerapkan metode transformasi Fourier dan pengujian prototipe tersebut. Setelah melakukan pengujian prototipe, kami mengevaluasinya prototipe tersebut. Selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu hasil dan analisis pada percobaan ini. Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian yaitu melakukan pengambilan suara yang terdapat noise, atau pada penelitian ini menggunakan suara kipas angin sebagai noise. Kemudian direkam menggunakan mikrofon pada handphone. Sampel suara yang digunakan pada penelitian ini sebanyak hanya 1 kali yang dipilih. Sampel tersebut disimpan ke dalam file yang berformat WAV, yang kemudian sinyal suara tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Di sini bisa kita lihat grafiknya, yaitu hasil simulasi pada MATLAB, itu bisa dilihat pada grafik sampel suara. Di sini menggunakan metode VVT Fast Fourier Transform, sinyal suara yang berisi noise tersebut akan dihilangkan. Untuk penerapan metode VVT menggunakan fungsi atau perintah yang sudah disediakan oleh MATLAB, di mana kita memasukkan beberapa codingan yang harus diinputkan ke dalam MATLAB untuk melakukan metode peredam noise menggunakan metode VVT. Dan kemudian akan didapatkan perbandingan berupa sinyal suara yang belum diredam noise-nya dengan sinyal suara yang setelah diredam noise-nya. Dengan cara kita merun program yang ada pada MATLAB, sehingga akan menampilkan output sinyal suara, di mana sinyal suara tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Itu di sini bisa kita lihat pada grafik sinyal suara yang sebelum difilter dan sinyal suara yang sesudah difilter. Dan bisa juga kita lihat pada gambar bahwa dilakukan reduksi pada sinyal suara redam asli, di mana terjadi pengurangan nilai frekuensi. Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan nilai frekuensi yang sangat mencolok setelah dilakukan penghilangan noise dengan menggunakan metode VVT. Sebagai noise pada sampel tersebut menjadi agak berkurang dan suara yang dihasilkan lebih jelas. Dan selanjutnya, sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama,
untuk dapat menentukan karakteristik suatu sistem, kita dapat menggunakan pemodelan dengan menggunakan fasilitas simulasi program MATLAB membantu kita untuk merancang simulasi suatu model, baik model yang bersifat linear maupun tidak linear. Dengan simulasi ini, maka hanya dibutuhkan waktu yang singkat dan tentunya biaya yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan eksperimen menggunakan alat. Dan kesimpulan yang didapat yang kedua yaitu VVT dapat diterapkan untuk menghilangkan atau meminimalkan noise pada sinyal audio. Metode VVT adalah menghilangkan kebisingan seperti noise yang disebabkan oleh angin atau keramaian. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan. Terdapat 6 referensi yang mana pada 6 referensi tersebut kami rata-rata menggunakan referensi tentang pengolahan sinyal suara dan filtering noise serta reduction noise. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan terkait dengan berkaitan dengan noise. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin disampaikan dan juga saran terkait dengan apa yang kami sampaikan, bisa menulis di kolom komentar, baik itu di kolom komentar yang ada di link YouTube kami ataupun link yang disediakan oleh kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata dan tindakan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.